saya mohon kalau nanti pulang ke rumah, tolong duduk di atas sajadah dan istighfar saja. Istighfar sampai menangis. Sampai menangis. Tariaklah di hadapan Allah. Tak apa-apa, tariak dengan suara yang keras. Astaghfirullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya Allah tempat berlindung kita, hanya Allah tempat munajat kita, hanya Allah yang mahu mengangkat segala bala dan musibah yang kita hadapi. Nabi Yunus ketika tercepat masuk ke kapal perahu, kemudian dibuang di dalam air laut dan dipertahankan di dalam perutnya ikan. Apa kata Allah? Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Karena bukan tasbihnya Nabi Yunus, bisa jadi Nabi Yunus berada di dalam perutnya ikan sampai hari kiamat. Jangan-jangan COVID-19 ini masih menembak kita sampai hari kiamat. Angkatlah doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Ketika Nabi Yunus di dalam laut, 3 kegelapan, gelapnya perutnya ikan, gelapnya laut, dan gelapnya malam hari, malaikat mendengar bisikan sambil malaikat berkata, ya Allah, du'aun ma'ruf min 'abdin ma'ruf min makanin ghairi ma'ruf. Doa yang kami kenal dari hamba yang kami kenal, tapi kami tidak tahu di mana hamba itu. Malaikat berkata begitu sama Allah, kami tidak tahu adanya di mana, tapi suaranya kami kenal, itu Nabi Yunus. Doanya kami tahu, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin, tapi kami tidak tahu ya Allah itunya ada di mana Nabi Yunus. Baru Allah perintahkan ikan, lepaskan dan keluarkan Nabi Yunus di pantai. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kata ulama, doa Nabi Yunus tauhid, istighfar, taubat, dan mengaku diri berbuat kezaliman. La ilaha illa anta, tauhid. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadh zalimin, iqrar, i'tiraf, pengaku diri berbuat kezaliman dan memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, barang siapa yang membaca doa Nabi Yunus selama 40 malam, minimal 1 malam 100 kali, Allah akan tuntaskan hajatnya. Wirid, tingkatkan wiridnya. Malam ini malam Jumat, amalan yang terbaik di malam Jumat adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat yang paling saya suka di dalam Al-Quran. Sering saya memperhatikan ketika jamaah mendengar innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, jamaah duluan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Quran tepat, Quran tepat. Apa yang layak kita ucapkan?
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Karena ini berita, bukan perintah. Berita gembira, menunjukkan posisi kemuliaan Nabi Muhammad. Sampai Allah dan malaikat tidak putus salawat kepada Nabi Muhammad sepanjang waktu dan sepanjang saat. Makanya kita bersyukur terhadap berita gembira. Alhamdulillah. Kapan kita salawat? Dengar, ya ayyuhalladzina amanu. Ini baru panggilan untuk kita. Hei orang beriman, ada apa ya Allah? Kami siap dan segera sami'na wa ata'na. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Begitu cara para sahabat menhayati isi Al-Quran. Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah fa'akthiru alayya minas salati fi. Sebaik-baik hari adalah hari Jumat, barbanyaklah salawat kepadaku. Akthiru alayya minas salati yawmal jumu'ati wa laylataha. Barbanyaklah salawat kepadaku malam Jumat dan hari Jumat, karena salawat kalian akan Allah sampaikan kepadaku. Berarti Bapak Ibu yang ingin dikenal oleh Nabi Muhammad, berbanyak salawat. Nanti nama kita akan sampai, ya Rasulullah, ini salawat fulan bin fulan dari Batam. Ada malaikat tugas ini cuma antar salawat. Allah khususkan malaikat, tidak ada tugas lain untuk membawa salawat kita kepada Nabi Muhammad. Dan ada satu rahasia di dalam salawat. Allah tidak mengizinkan siapapun untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Faham maksud saya? Saya ulang lagi. Allah belum mengizinkan ada orang yang boleh salawat kepada Nabi Muhammad. Terus selama ini kita apa? Sekarang saya kalau minta sama Bapak Ibu, ada yang bisa salawat kepada Nabi Muhammad? Yang bisa angkat tangan. Ada yang bisa bersalawat kepada Nabi Muhammad? Kok bingung sih? Bersalawatlah kepada Nabi Muhammad. Bisa? Gimana? Oh, berarti tidak bisa. Saya kasih contoh. Kita sebenarnya tidak bisa salawat. Kita belum bisa salawat. Tahlil bisa? Bisa. Kalau saya bilang Bapak Ibu bertahlil, apa? La ilaha. Oh, bisa. Bapak Ibu bertasbih, apa? Subhanallah. Bertahmid, bertakbir, berarti bisa. Bersalawat, tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Minta sama Allah, ya Allah teruskanlah salawatmu kepada Nabi Muhammad. Makanya Bapak Ibu, ketika kita bersalawat, walaupun kita harus minta izin sama Allah, saking Allah berbahagia, bersenang, bergembira dalam salawat kita kepada Nabi Muhammad, Allah balas 10 kali rahmat. 1 kali salawat, 10 kali rahmat kita dapat. Dan saya percaya salah satu wasilah terangkat bala wabah ini salawat. Karena salawat mengundang rahmat. Rahmatlah yang mengangkat wabah. Malam Jumat boleh tinggalkan semua macam zikir, fokus 1, salawat. Dan rasakan
salawat 1 kali dapat 10 kali rahmat. Dengan salawat diampuni dosa kita. Dengan salawat kita disembuhkan penyakit kita. Dengan salawat terkabul hajat kita. Dengan salawat terjamin dapat syafaat Nabi Muhammad. Dalam salawat kita dijamin husnul khatimah. Dengan salawat dijamin selamat dari kematian buruk. Dengan salawat kita dijamin selamat dari kematian mendadak. Dengan salawat banyak manfaat daripada salawat. Kalau saya bahas dan sebutkan keutamaan salawat itu, mungkin sampai malam, bahkan tengah malam belum tentu selesai. Dan cukup salah satu kemuliaan selain kita dapat syafaat, selain terkabul hajat, selain ampunan dosa, cukup barang siapa yang 1 kali salawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, akan Allah balas salawat 10 kali. Salawat kita untuk Nabi Muhammad adalah doa untuk Nabi Muhammad. Salawat Allah untuk kita adalah rahmat Allah untuk kita. Sudah faham bedanya? Salawat kita kepada Nabi Muhammad berupa doa, berarti kita doakan Nabi Muhammad. Allah membalas, Allah pula salawat kepada kita. Tapi kalau Allah salawat kepada kita, berarti Allah akan turunkan rahmat. Man salla alayya wahidah sallallahu alaihi biha 10. Barang siapa yang 1 kali salawat kepadaku, akan Allah balas 10 kali. Ini malam Jumat, amalan istimewa. Sampai pernah ada seorang di Masjid Nabawi ketika majlis ta'lim bersama guru saya, Al-Syekh Muhammad ibn Muhammad Al-Mukhtar Al-Shanqiti. Ketika ada seorang tanya, wahai Syekh, mana yang lebih utama di hari Jumat, berbanyak baca Quran atau berbanyak salawat? Beliau menjawab, khusus di hari Jumat sangat dianjurkan untuk lebih banyak salawat daripada lebih banyak baca Quran. Kenapa? Karena itulah permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad meminta berbanyak salawat kepadaku, berarti berbanyak salawat di hari Jumat untuk Nabi Muhammad lebih diutamakan daripada banyak baca Al-Quran. Apalagi zikir-zikir yang lain. Saya harap pulang dari masjid, sepanjang perjalanan salawat. Bagi Sayyiduna boleh, tidak bagi Sayyiduna boleh. Mau yang panjang boleh, mau yang pendek boleh. Mana yang bisa boleh. Terus salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi ya Muhammad, sallallahu alaihi ya Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Banyak macam mana yang kita bisa boleh. Bahkan ada seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Dia berkata, ya Rasulullah, saya suka berdoa. Boleh enggak saya jadikan 1/4 doaku khusus untuk salawat kepadamu? Artinya, kalau berdoa 10 minit, saya akan jadikan 2,5 minit khusus untuk salawat. Kata Rasulullah, baik, tapi kalau kamu tambah, itu lebih baik bagimu. Saya akan jadikan doaku separuhnya salawat kepadamu. Kata Rasulullah, itu baik, tapi kalau kamu tambah, itu lebih baik untukmu. Ya Rasulullah, saya akan jadikan 2/3 isi doaku salawat kepadamu. Kata Rasulullah, itu baik, tapi kalau kamu tambah, itu lebih baik untukmu. Sahabat sudah faham apa yang dimaksud oleh Rasul dan apa yang dipesan oleh Rasul. Makanya kata beliau, ya Rasulullah, saya akan jadikan doaku semuanya salawat hanya kepadamu. Kata Rasulullah, idzan taf'al, kalau betul-betul melakukan itu, akan dijamin diampuni dosanya, yughfaru dhanbu wa tukfa hammu wa yuqda dainu.
akan Allah angkat segala kesusahan, akan Allah ampuni dosanya, bahkan Allah melunasi hutangnya. Masya Allah. Salah satu ijazah yang saya dapat dari guru saya, salawat di dalam doa. Contoh, setiap langkah doa disertakan salawat. Misal, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ampunilah aku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ighfir li wa liwalidayya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, waghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, jadikan kami serta keluarga ahlul Quran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faham tak? Setiap langkah doa diawali salawat, diakhiri salawat. Malam ini saya ijazahkan kepada Bapak Ibu. Terima? Setiap langkah doa, wallahi dahsyat. Walaupun doa bahasa Indonesia, tapi selalu diawali salawat dan diakhiri salawat. Berarti dari awal doa kita sampai akhir selalu ada salawat. Nanti juga penutupnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sudah faham Bapak Ibu? Bisa kira-kira amalkan? InsyaAllah bisa kita tingkatkan salawat. Dan subhanallah, bagi orang awam yang mohon maaf tidak bisa berdoa dan bermunajat kepada Allah, salawat menwakili semua doa. Salawat menwakili semua doa. Berarti apa? Tinggal kita baca salawat, niatnya untuk apa? Tak bisa, saya ingin sesuatu, tapi gimana ucapan yang pas, atau kata-kata yang indah, atau kata-kata yang sempurna. Saya tidak pandai hafal Asmaul Husna, saya tidak pandai mencari kalimat-kalimat yang sempurna dan layak saya ucapkan kepada Allah. Salawat cukup. Ya Allah, saya ada urusan ini, ya Allah, mudah-mudahan tuntas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dilancarkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dijauhkan dari segala tantangan dan halangan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Termasuk ibu yang sudah lama menikah belum dikaruniai keturunan, boleh salawat. Apalagi kalau diawali salawat dengan Al-Fatihah sambil usap perutnya. Ya Allah, kabulkan hajat kami, ya Allah, berikan keturunan yang terbaik yang menjadi anak salih salihah. Al-Fatihah, dan kemudian disertai salawat. Dahsyat. Salawat itu sederhana, tapi manfaatnya sangat luar biasa. Al-Fatihah pun dari awal sampai akhir doa. Doa. Mulai dari awal sampai akhir. Doa untuk kita, doa untuk menyembuhkan sakit kita. Saya sudah punya kebiasaan, sakit kepala, taruh ke tangan kanan di atas kepala, saya baca Al-Fatihah 7 kali. Saya sakit gigi, baca Al-Fatihah 7 kali. Saya sakit perut, baca Al-Fatihah 7 kali. Dan saya taruh tangan kanan di mana posisi sakit, dan saya bacakan Al-Fatihah. Dan yakin kekuatan barakahnya suratul Fatihah, Allah angkat segala penyakit. Wallahi Bapak Ibu, Allah berikan karunia suratul Fatihah dan karunia salawat, tapi sayang sekali jarang kita manfaatkan. Sudah faham? Bisa amalkan? Mulai sekarang kita salawat sampai azan maghrib besok.
Kalau sudah masuk waktu maghrib besok, sudah habis hari Jumat, kita masuk malam Sabtu. Berarti kapan mulai kita boleh bersalawat? Habis maghrib hari Kamis sampai azan maghrib hari Jumat, full, sesuai kemampuan. Bisa 100, bisa 1000, bisa lebih, sesuai kemampuan. Terus ibu-ibu sambil masak, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Bapak, sambil masak kita salawat. InsyaAllah berkah makanannya, berkah kesehatannya, berkah keturunannya, dan insyaAllah Allah anugerahkan anak yang salih-salihah menjadi penghafal Al-Quran. Mohon doa restu. Kami terus melanjutkan safari dakwah untuk mewujudkan cita-cita mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Indonesia dikenal negara terbesar penduduk Islam. InsyaAllah akan datang satu saat Indonesia terkenal menjadi negara terbesar sedunia para penghafal Al-Quran. Kenapa saya yakin itu? Kenapa saya yakin? Karena pengalaman saya 4 tahun belakangan ini, alhamdulillah, peningkatan perhatian kepada Al-Quran luar biasa. 7 tahun berturut-turut acara Hafiz Indonesia setiap tahun menjadi syiar membawa Al-Quran untuk anak-anak. Suka enggak Bapak Ibu Hafiz Indonesia? Jangankan kita orang Indonesia suka, orang Arab di sana suka. Banyak orang-orang Arab di sana pas Ramadan mereka cari acara Hafiz Indonesia. Walaupun mereka tidak mengerti bahasa Indonesia, tapi mereka bisa mendengar bacaan anak-anak kita. Nikmat. Allah anugerahkan setiap tahun Allah hadirkan dan datangkan anak-anak ajaib yang bisa tampil di acara Hafiz Indonesia. Hafal Quran 30 juz, angka-angkanya, halaman-halamannya bersama tafsirnya, bahkan ada yang sudah hafal hadisnya. Ada yang buta, ada yang cacat, ada semua macam-macam kita dapat. Anak yatim. Tahu enggak Bapak Ibu, ada upaya, pernah ketika tampil acara Hafiz, muncul acara Hafiz Indonesia, ada upaya mau diadakan Hafiz Arab di negeri Arab. Mereka tertarik dengan acara Hafiz Indonesia. Sampai teman saya minta konsep bagaimana kita bisa wujudkan. Saya bilang insyaAllah kita sama-sama bantu demi kebaikan. Beliau punya TV, punya usaha besar di Madinah. Dia mau buat acara Hafiz Indonesia. Kita buat pengumuman, kita sharekan kepada teman-teman dan jemaah dan lembaga tahfiz, mengundang para penghafal Al-Quran, tapi syaratnya anak-anak di bawah usia 10 tahun. Itu syarat. Apa yang kita dapat? Jujur saja, gagal. Kenapa gagal? Ada banyak penghafal Al-Quran di Madinah, tapi rata-rata sudah dewasa, sudah di atas 13, 14 tahun, 20 tahun. Banyak kalau pemuda-pemuda di atas yang sudah dewasa. Tapi kalau di kalangan anak-anak bisa dihitungkan dengan jari berapa saja. Tapi di Indonesia, Masya Allah, tidak ada habisnya. Anugerah dari Allah, hadiah dari Allah, istimewa dan kemuliaan dari Allah untuk negeri kita, harus kita syukuri. Yang lebih dahsyat lagi, rata-rata anak Hafiz Indonesia dari orang tua petani, orang tua yang miskin, orang tua yang susah, bahkan orang tua yang tidak pernah belajar, bahkan tidak bisa ngaji. Berarti menjadi penghafal tidak harus bapaknya jadi kiai. Saya punya ayah dan ibu, dua-duanya alhamdulillah masih ada. Ayah saya bukan kiai, bukan ulama, bukan imam besar. Ayah saya seorang pedagang di pasar awam. Ibu saya sampai usia 40 tahun masih buta huruf, tidak bisa baca Quran. Orang Arab tidak bisa baca Quran, gimana orang Indonesia?
Tapi alhamdulillah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan 12 timnas. Dari 12, 9 laki 3 perempuan, ada 10 penghafal Al-Quran, 30 juz, bukan juz 30. Dan alhamdulillah ayah dan ibu ikut serta belajar dari nol dan bahkan bisa menghafal Al-Quran. Yang jadi gurunya adalah anaknya sendiri. Dan alhamdulillah saya bangga dan bersyukur ketika saya menawarkan adik-adik saya untuk ikut terlibat memperjuangkan dan membantu program ini. Alhamdulillah saya berhasil merayu 7 adik kandung saya. Saya hijrahkan mereka dari Madinah ke Indonesia. Orang biasa hijrah Indonesia ke Madinah, malah ini kebalik. Saya datangkan mereka, yang laki sama yang perempuan. Masih ada sisa di sana 5. Saya hadirkan 7 di sini. Dan begitu mereka tiba, saya langsung nikahkan supaya mereka betah. Yang laki nikah sama orang Indonesia, yang perempuan saya nikahkan sama laki-laki Indonesia. Jangan khawatir ibu-ibu, masih ada lagi. Yang mau daftar tinggal daftar antri. Bahkan saya bilang sama adik-adik saya, kalau boleh masing-masing nikah 4 dan setiap istri melahirkan 1 lusin dan semuanya menjadi penghafal Al-Quran. Setuju Bapak? Ibu-ibu setuju? Ibu-ibu langsung sudah siap. Doakan. Boleh enggak saya titip doa? Setiap Bapak Ibu lagi berdoa, mohon doakan kami secara khusus. Dan saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia menjadi kenyataan. Dan alhamdulillah program ini sudah jalan. Dan setiap orang di bawah binaan kami sudah tamat hafal, kami kirim ke Madinah. Bukan untuk apa? Bukan hanya untuk umrah, tapi sekalian setor hafalan di hadapan imam besar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena cita-cita saya, anak kita dan orang kita di Indonesia, sebagaimana diakui di tanah air, saya ingin mereka juga diakui di tanah suci. Mereka alhamdulillah rata-rata pulang dari tanah suci masing-masing membawa ijazah, sertifikat, nama mereka bisa bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan alhamdulillah sudah membangun beberapa titik untuk menjadi dari target kami insyaallah 100 markas tahfiz yang akan melahirkan 1 juta penghafal Al-Quran di seluruh Indonesia. Dan sudah kita membangun di beberapa titik, di Lombok, di Bali, di Surabaya, di Bandung, di Jakarta, di Cipanas, dan alhamdulillah kemarin pas safari dakwah di Riau kita sudah meletakkan batu asas, batu pertama di Pekanbaru, dan insyaallah gilirannya Batam kita juga akan bangun 1 markas untuk membantu masyarakat menjadi insyaallah keluarga penghafal Al-Quran. Hanya usaha, mohon maaf, hanya usaha, ikhtiar. Dan setiap saya doa itu selalu saya tingkatkan. Apalagi habis ditusuk, saya tingkatkan lagi doa itu. Ya Allah, jangan dulu. Ya Allah, jangan dulu, jangan. Dah boleh saya mati ya Allah, jangan. Dah boleh. Tolong ya Allah, jangan dulu. Sampai menjadi kenyataan 1 juta. Habis itu dah apa-apa tugas. Itu yang saya berjuangkan mati-matian. Hatta ditusuk 100 kali, tak akan henti. Tidak takut mati. Siap. Di saat hari kita saya ditusuk dapat musibah, malam itu saya turun dari rumah sakit, alhamdulillah isi 2 acara tabligh akbar. Sambil panitia bingung, Syekh tolong istirahat. Saya bilang istirahat, dunia ini bukan tempat istirahat, di surga tempat istirahat. Kuliah din ini harus lelah, capek. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kabad, capek, lelah, berjuang sampai mati. Tidak boleh kita berhenti. Rasul lebih menawarkan, jangankan ditawarkan istirahat, Rasul ditawarkan lebih besar daripada itu. Ya Rasulullah, Quraisy kan datang, ya Muhammad, mau gak jadi orang kaya di Makkah? Terkaya,
kami bisa kumpulkan semua orang kaya di Makkah dan kami ambil harta mereka, kami serahkan kepadamu dengan syarat henti dakwah. Nabi Muhammad senyum. Barangkali bukan cari harta, mungkin cari perempuan. Udah, kami carikan wanita yang tercantik di Makkah dan kami nikahkan demi berhenti dakwah. Tidak ada. Barangkali keinginan dakwah itu keinginan yang menjadi penguasa. Udahlah, kami siap menjadikan Muhammad pemimpin kota Makkah dengan syarat berhenti dakwah. Kami berikan kekuasaan itu. Nabi Muhammad tidak. Mereka masih ingin merayu dan tawar-menawar sambil menyuruh pamannya Abu Talib untuk menawar Nabi Muhammad SAW supaya berhenti berdakwah. Apa kata Nabi Muhammad ketika didatangin pamannya Abu Talib? Abu Talib menyampaikan, ya Muhammad, ini Quraisy tidak akan henti memusuhimu. Mereka akan kejar, bahkan mereka berkeinginan membunuhmu sampai mati. Sudahlah, saya tidak akan bisa juga bertahan lama untuk membelamu, kata pamannya. Apa kata Nabi Muhammad? Mengambil keputusan dan kenyataan yang jelas. Ya ammah, law wada'u syamsa an yamini wal qamara an yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktuhu hatta yahul Allah baini wa bainahu aw an uballigha dinahu. Wahai pamanku, dengarlah keputusanku. Kalau Quraisy mampu menurunkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku demi saya tinggalkan dakwah Islam dan berjuang, saya tidak akan tinggalkan kecuali kalau saya mati atau Allah berjayakan Islam sampai sempurna. Keputusan. Pas begitu pamannya Abu Talib mendengar ucapan Rasul, pamannya Abu Talib berkata, saya pula akan membelamu sampai saya mati. Sudah lias. Berarti pamannya Abu Talib harus menghadapi seluruh tokoh Quraisy. Karena Nabi Muhammad tidak bisa lagi ditawar-menawar. Jangankan ditawar harta dunia, matahari dan bulan diberikan kemampuan menguasai matahari dan bulan, sampai matahari di tangan kanannya, bulan di tangan kirinya, Rasul tidak akan tinggalkan berdakwah dan tidak akan tinggalkan syiar Islam sampai mati atau Allah mengizinkan disempurnakan agamanya. Itulah perjuangan. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan kira di dalam perjuangan kita akan duduk manis. Semakin kita mantap, semakin kita yakin, semakin kita berani, semakin kita maju, semakin kita bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan Islam, bakal dimusuhi semakin banyak. Itu sunnatullah. Selama ada kebenaran, ada kebatilan, ada hak, ada batil, ada ma'ruf, ada munkar sampai hari kiamat. Kita hanya berusaha memberi yang terbaik. Tidak usah menyinggung perasaan mereka atau musuh kita atau agama-agama yang lain. Tidak usah dibahas. Kita bahas urusan kita. Kita bahas urusan kita. Urusan yang lain kita tidak ikut campur. Mau bagaimana agama mereka, mau bagaimana aktivitas ibadah mereka, kita tidak mau tahu. Masa tidak boleh kita juga berjuang untuk Islam kita? Boleh enggak? Ya boleh. Cari kata yang lembut, yang selama itu menjadi prinsip dakwah kami untuk terapkan akhlak Nabi Muhammad, membawa Islam yang rahmatan lil alamin, yang bisa mempersatukan umat. Itu prinsip dakwah kami. Dan saya yakin selama bersama Al-Quran, insya-Allah dijamin diberikan oleh Allah pertolongannya sampai berhasil semua keinginan kita.
Saya mohon sekali lagi, saya mohon doa akang. Dan saya harap 1 juta penghafal Al-Quran, 100 markaz insya-Allah yang menjadi syiar melahirkan para penghafal Al-Quran. Saya harap bukan menjadi milik Ali Jabir, tapi saya harap menjadi milik kita bersama. Amal salih kita bersama, berjuangan kita bersama sesuai kemampuan masing-masing. Dan saya yakin sejauh manapun berjarak dan jalanan, insya-Allah kalau kita berlangkah pasti bakal sampai, walaupun jaraknya jauh. Tapi kalau jarak dekat tapi tidak pernah berlangkah, tidak akan sampai walaupun jaraknya dekat. Makanya saya berlangkah satu dan seterusnya sampai insya-Allah akan Allah wujudkan. Sebagaimana kita sudah ratusan melahirkan para penghafal Al-Quran, dan insya-Allah sudah puluhan membangun ratusan markaz. Insya-Allah terus kita membangun sampai insya-Allah terwujud cita-cita ini. Jangan heran kalau datang satu saat pemimpin negeri kita ini penghafal Al-Quran. Percaya tak? Kenapa percaya? Saya sendiri sudah bertemu berapa pimpinan daerah sudah hafal Quran. Ada gubernur penghafal Al-Quran, ada bupati penghafal Al-Quran, ada wali kota penghafal Al-Quran, ada di MPR dan DPR para penghafal Al-Quran, ada di kalangan TNI penghafal Al-Quran, ada juga di kalangan polisi penghafal Al-Quran. Bahkan saya bertemu dengan pejabat-pejabat tinggi dari TNI dan polisi yang mereka sudah pensiun, sekarang lebih banyak waktunya untuk belajar dan hafal Al-Quran. Sampai mereka sendiri cerita, alhamdulillah saya bersama cucu-cucu sedang menghafal Al-Quran. Walaupun lagi agak susah dan berat, tapi terus begitu luar biasa peningkatan. Alhamdulillah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tujuannya. Ketika kita diuji oleh Allah, kita justru tidak boleh batas semangat, justru kita bangkit semangat kita untuk bersama Al-Quran sampai insya-Allah Al-Quran membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Sebelum saya tutup doa, saya akan serahkan kepada panitia. InsyaAllah sama-sama kita memperjuangkan syiar wakaf 1 juta menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan dan amal saleh kita bersama. Amin ya rabbal alamin.